Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Kawalasani dari kelas 2B PBSI dengan NIM 200621100056. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Tafakufiddin, yaitu membuat video pembelajaran, dan materi yang saya ambil adalah tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci dengan cara tayamum disampaikan Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik," maksudnya suci, "sapulah mukamu dan tanganmu." Dari ayat di atas, setidaknya ada dua sebab dibolehkannya bersuci dengan cara tayamum. Pertama, karena kamu berada dalam kondisi sakit dan ketidakadaan air. Kedua, kamu dalam bepergian sepulang dari buang air atau junub. Tayamum ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas dan sebagai pengganti dari wudhu. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib tahu tata cara tayamum yang benar. Melakukan tayamum jelas tidak boleh asal-asalan. Sebelum memulai mempraktikkan tata cara tayamum yang benar, pastikan sudah memenuhi persyaratannya. Jika syarat melakukan tayamum tidak terpenuhi, maka tayamum tidak bisa dilakukan. Pertama, sulit menemukan air. Menemukan air pasti sulit dilakukan jika sedang musim kemarau, atau juga ketika sedang melakukan perjalanan jauh dan sumber air jauh, atau juga dalam keadaan sakit dan tidak kuat menyentuh air, atau juga termasuk ketika sedang berada di gunung dengan cuaca yang sangat dingin dan sulit menemukan sumber air. Kedua, debu yang suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus suci. Maksudnya adalah debu yang digunakan bebas dari najis, seperti percikan kotoran hewan, bercampur kapur, dan sebagainya. Termasuk debu yang sudah digunakan untuk tayamum tidak boleh digunakan lagi lebih dari 1 kali. Ketiga, mengerti tata cara tayamum. Sebelum melakukan tayamum, pastikan sudah mengerti dan memahami tata caranya. Syarat dan tata cara tayamum yang benar ini saling beriringan. Memenuhi syarat saja tidak cukup untuk mengamalkan tayamum yang benar. Yang keempat, dilakukan pada waktu sholat. Jangan asal melakukan tayamum. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika mendekati waktu sholat saja. Jika tayamum hendak ditujukan untuk menyucikan diri dari najis, tidak terlalu dianjurkan, terkecuali pada kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Yang kelima, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Selain harus dilakukan ketika mendekati waktu sholat, tayamum juga hanya boleh dilakukan 1 kali pada setiap sholat fardu. Jika hendak melakukan sholat fardu lagi, dianjurkan untuk bertayamum untuk kedua kalinya. Terakhir, paham rukun tayamum. Bersuci dengan tayamum memiliki 4 rukun, yaitu niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib. Berbeda dengan wudhu yang memiliki 6 rukun. Adapun tata cara tayamum yang pertama adalah membaca niat tayamum yang berbunyi nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi yang berdebu. Setelah itu meniupnya, terus meratakan ke seluruh muka, ke seluruh wajah. Setelah itu buang debu-debu yang tadi telah digunakan. Kemudian ambil debu dari tempat yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian tiup lagi, usapkan ke tangan dulu sebelah kanan sampai siku, kemudian ke tangan sebelah kiri sampai siku juga. Setelah itu membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, maksudnya soleh. Cukup sekian pemaparan materi tayamum yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.